Hai, kembali lagi dengan pembahasan 10 soal matematika SMA. Kali ini kita akan membahas topik yang sama, yaitu persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, program linier, SPLDV, dan juga fungsi inverse. Nah, ini adalah 10 soal kedua yang akan kita bahas. Semoga kalian bisa lebih paham daripada yang pertama. Baik, tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan soal pertama. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah mx tambah 16 sama dengan 0 adalah P dan Q. Jika P sama dengan 2Q dan Q besar dari 0, maka nilai M sama dengan, seperti yang kita tahu, kita harus menuliskan jumlah dari akar-akar P tambah Q dengan rumus adalah min B per A. Min B. B-nya adalah koefisien dari X, yaitu M. Karena itu kita tulis min M per A adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 2. Min M per 2. Kemudian perkalian dari akar persamaan kuadrat ini, P kali Q adalah C per A, yaitu C-nya koefisien dari, konstanta ya. Konstantanya adalah 16 dibagi dengan A-nya 2, jadi P kali Q sama dengan 8. Nah, kita ingin mencari nilai M, sementara nilai M ada di persamaan pertama. Oke, P tambah Q min M per 2. Tetapi perkalian PQ nilainya sudah ada, yaitu 8. Maka dari yang diketahui di soal, P sama dengan 2Q, ini kita substitusi ke persamaan P kali Q. Kita ganti P-nya dengan, P-nya diganti dengan 2Q. Kemudian dikali Q, hasilnya haruslah 8. Berarti apa yang kita peroleh? 2 dikali Q kali Q berarti 2Q kuadrat sama dengan 8. 2Q kuadrat sama dengan 8. Berarti Q kuadrat sama dengan 8 dibagi 2 ya. Berapa 8 bagi 2? 4. Berarti kalau Q kuadratnya adalah 4, Q-nya bisa 2 atau Q-nya bisa juga min 2. Karena 2 kuadrat adalah 4, sementara min 2 kuadrat juga 4. Nah, kita perhatikan di soal. Di sini Q-nya yang diminta adalah yang besar dari 0. Nah, yang besar dari 0 adalah 2. Berarti kita pilih Q yang kita akan ambil adalah Q sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai M. Padahal tadi P tambah Q adalah min M per 2. Min M per 2. Nah, kita ambil Q-nya 2, sementara nilai P-nya belum ya. Nilai P kita cari terlebih dahulu. Tadi kita punya P adalah 2 kali Q. Berarti dengan mudah, kalau Q-nya 2, berarti 2 kali 2 4. Berarti P-nya cukup ya. Langsung saja kita tulis P sama dengan 4. Karena 2Q 2 kali 2 4. Nah, kita tulis di sini P tambah Q, P-nya 4, Q-nya adalah 2. Itu adalah min M dibagi 2. Berarti 6 sama dengan min M per 2. Nah, berapa nilai M? Oke, kalian kalikan 2 ke 6. Berarti 2 kali 6 12. 12 adalah min M. Berarti M sendiri adalah
negatif 12. Oke, kita kali negatif kedua ruasnya ya. Jadi 12 kali negatif 12 min M kali negatif 1 juga M. Jadi jawabannya M sama dengan negatif 12. Nah, seperti itu. Jadi kita menjawab option C. Kita ulang kembali. Langkah dalam menyelesaikan persamaan kuadrat jika diketahui dua akarnya. Kita cari hasil jumlah akar dengan rumus min B per A. Dan kita cari hasil perkalian akar yaitu C per A. Nah, apa yang diketahui di soal? Di sini diketahui P sama dengan 2Q. Maka kalian substitusi dari kedua persamaan ini, P tambah Q dan P kali Q, mana yang sudah memberikan angka yang jelas? Nah, yaitu 8 ya. Maka kita substitusinya ke persamaan P kali Q dengan mengganti yang diketahui di soal, yaitu P sama dengan 2Q. P-nya diganti ya, P-nya diganti 2Q kali Q, hasilnya 8. Sehingga diperoleh Q-nya bisa saja 2, bisa juga min 2. Yang karena yang diminta positif diperoleh 2. Dan kita masukkan ke persamaan kedua. Yang pertama ya, P tambah Q min M per 2. P-nya tadi adalah 2Q sehingga P-nya 4. P tambah 2, 6. Jadi 6 adalah min M per 2 sehingga kita peroleh M-nya sama dengan min 12. Nah, begitulah kira-kira langkah penyelesaian dalam persamaan kuadrat. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal kedua ini merupakan materi program linier. Masalah yang sering ditanyakan adalah mencari keuntungan terbesar, pendapatan terbesar, atau yang sejenisnya ya, bisa juga yang terkecil. Di sini yang ditanya adalah pendapatan terbesar di tempat parkir ya. Ini kita baca dulu soalnya. Luas daerah parkir 360 meter kuadrat, luas rata-rata sebuah mobil 6 meter kuadrat, dan luas rata-rata bus 24 meter kuadrat. Parkir tersebut dapat memuat paling banyak 30 kendaraan roda 4, mobil dan bus. Jika tarif parkir mobil 2.000 dan tarif parkir bus adalah 5.000, maka pendapatan terbesar. Nah, di sini yang diparkir adalah mobil dan bus. Kita misalkan X dan Y. X-nya adalah banyak mobil yang diparkir. Jadi yang pertama mobil dulu ya. Kita misalkan X adalah banyaknya mobil dan bus kita misalkan sebagai Y, banyaknya bus yang parkir di tempat parkir tersebut. Karena sebuah mobil itu memakan lahan parkir 6 meter, maka kalau ada X mobil, kita menulisnya 6X ditambah luas rata-rata bus 24 ya, berarti 24Y. Lahan yang tersedia adalah 360 meter kuadrat. Berarti total yang terpakai oleh parkir mobil dan bus itu tidak boleh lebih dari 360, maka kita menulisnya adalah kecil dari atau sama dengan 360. Nah, ini masih bisa disederhanakan, kita bagi 6 ya. Kita bagi 6, 6X jadi X saja. 24 dibagi 6 adalah 4, berarti ini 4Y. 36 dibagi 6 adalah 6, sehingga ini jadi 60. Jadi kita memperoleh pertidaksamaan pertama yaitu X plus 4Y kecil sama 60. Ini per soal yang pertama. Nah, yang kedua dilihat dari jumlah yang parkir. Jumlah mobil ditambah bus yang parkir itu maksimal atau paling banyak hanya 30, berarti kecil dari atau sama dengan 30. Fungsi yang ingin dimaksimumkan adalah biaya parkir, yaitu kalau mobil 2.000, maka kalau ada sebanyak X mobil berarti dapat uangnya 2.000X ditambah bus 5.000 berarti 5.000Y ya. Ini kita ingin nilainya yang maksimum. Nah,
Bagaimana menyelesaikan? Menyelesaikan persoalan ini kita gambarkan grafiknya pada sumbu X dan Y. Jadi pertidaksamaan 1 dan 2 kita gambar seperti itu. X plus 4Y kecil sama 60. Jadi kalau kita mau gambar ya, bagaimana menggambar X plus 6Y kecil sama 60. Nah, kalau kita ingin mendapatkan nilai di sumbu X, nolnya, Y-nya kita jadikan 0. Jadi ini kita jadikan 0 begitu. Sehingga ya Y-nya 0 berarti 6Y juga 0. Sehingga diperoleh X. Ya, X saja itu sama dengan 60. Jadi kita peroleh di sumbu X ini kalau mau gambar ya, X-nya 60. Kemudian kalau ingin mendapatkan nilai Y, maka X-nya yang dinolkan. Jadi kalau ini yang berubah jadi 0, maka kita peroleh 6Y yang sama dengan 60. Sehingga diperoleh 6Y 60 berarti Y-nya adalah 60 bagi 6, 10. Nah, jadi kita tulis di sini 10. Kemudian kalau begitu kita gambar garisnya ya. Kita hubungkan titik ya. Titik X-nya 60 di Y-nya 10. Karena persamaannya adalah kecil dari, berarti daerahnya yang diarsir adalah ke bawah ya. Seperti itu. Jadi daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis ini. Nah, seperti itu caranya. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, yaitu X plus Y ya, X plus Y kecil sama 30. Ini lebih mudah. Kalau X-nya kita nolkan, berarti nilai Y 0 tambah Y 30, berarti Y-nya diperoleh 30. Berarti di sini kita tulis Y-nya 30. Kemudian kalau Y-nya yang kita nolkan, kita juga memperoleh nanti ya, ini 30 maksudnya. Kalau misalnya Y yang dinolkan, maka X-nya juga diperoleh 30. Nah, di sini 30. Seperti itu. Kita gambar lagi grafiknya. Nah, kita garis begitu. Karena pertidaksamaannya juga kecil dari, maka daerahnya juga yang ke bawah. Nah, sehingga kita peroleh di sini ya, diperoleh titik-titik penyelesaian. Mungkin lebih jelas, kita perbaiki lagi. Jadi ini gambar garis yang kedua ya, sama-sama 30 dan arsirannya juga ke bawah. Maka kita punya yang namanya titik pojok. Nah, di sini kita punya titik pojok, X-nya 30, di sini Y-nya 10. Nah, ini adalah titik potong 2 garis. Itu yang akan kita coba masukkan ke ke nilai F yang tadi ya. Kita coba saja X-nya misal 30. Nah, misalnya di sini X-nya kita ganti 30. Berarti 30X, Y-nya nggak ada ya, karena di sumbu X itu adalah Y-nya 0. Berarti 2000 kali 30 nilainya adalah 60.000. Berarti kita memperoleh yang D nanti ya. Nah, kita tahan dulu. Kita cek titik pojok yang lain, yaitu kalau Y-nya 10. Nah, kalau Y-nya 10, kita masukkan ke sini, ganti Y-nya dengan 10. Berarti 5.000 kali 10, 50.000. Masih lebih besar nilai yang kalau X-nya diganti 30. Nah, karena dalam option ini masih ada nilai yang lebih besar dari 60.000, yaitu ada 75.000, 80, maka kita harus mencari titik potong yang ada di sini. Titik potong antara
pertidaksamaan pertama dan kedua ya. Kita bikin persamaan saja. Seperti itu. Maka misalnya kita eliminasi ya. Kita perhatikan persamaan kedua dan pertama ini. Mungkin di sini kita bisa tulis ya. Kita tulis di sini saja. Kita hapus dulu yang ada di sini. Nah, ini tadi adalah 30 ya. Nah, misalkan ini kita eliminasi. X-nya habis, X kurang X, 4Y kurang Y adalah 3Y. 60 kurang 30, 30. Sehingga diperoleh Y adalah 30 dibagi 3, 10. Nah, sementara X plus Y adalah 30. Kalau Y-nya diganti 10, berarti X plus 10 adalah 30. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 20. Jadi titik perpotongan dua garis ini adalah 20,10. Jadi ini 20,10 ya. Nah, titik inilah yang kita substitusi ke fungsi yang tadi ya. Fungsinya masih ingat 2000 ya, 2000x. Jadi 2000-nya dikalikan ke x. X-nya 20. Jadi kalau 2000 kali 20 ya. 2000 kali 20 adalah 40.000. Kemudian Y-nya 10. 5.000 kali 10 ya, ini dikali 10 yang 5.000, 50.000. Jadi 40 ditambah 50 adalah 90.000. Nah, jadi kita peroleh ternyata pendapatan terbesar dari parkir ini adalah 90.000, yaitu jika mobilnya ada 20 dan busnya ada 10. Tipsnya di sini, seandainya tadi kita memakai titik pojok misalnya X30, Y misalnya 10, ya ini adalah 30,0 ya yang harus diingat. Ini adalah Y-nya 10 berarti X-nya 0. Seandainya dari mensubstitusi titik yang ini saja diperoleh nilai yang maksimum di antara option A, B, C, D, maka kita langsung bisa pilih. Tetapi tadi kita memperoleh nilai hanya 60.000 dan masih ada option yang lain C, A, B, C yang lebih besar. Maka kita tidak boleh mengabaikan titik potong dua garis. Caranya adalah eliminasi atau substitusi dari pertidaksamaan 1 dan 2 yang sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, seperti itu kira-kira. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kembali ke persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat tambah 6x min 1 sama dengan 0 punya akar x1 x2. Persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah 1 min 2x dan 1 min 2x2 ya, tadi x1. Nah, seperti sebelumnya kita tulis dulu hasil jumlah akar x1 plus x2 min b per a, berarti min b-nya adalah 6 dibagi a-nya 3, diperoleh hasil jumlah akar min 2. Kemudian hasil kali akar x1 x2 c per a, c-nya adalah koefisien yaitu min 1, konstanta, dibagi 3 ya. Nah, min 1/3. Kemudian kita ingat kembali rumus persamaan kuadrat baru. Kalau kita punya dua akar yang baru dinamakan alfa dan beta, maka rumusnya adalah x kuadrat dikurang alfa plus b x ditambah perkalian akar AB alfa beta sama dengan 0. Tugas kita adalah mencari hasil jumlah. Sekarang kita jumlahkan. Alfa tambah B berarti adalah 1 min 2x1 ditambah dengan akar yang kedua adalah 1 min 2x2. Nah, ini kalau disederhanakan 1 tambah 1 2
dikurang sama-sama ada 2x1 x2 ya, jadi kita keluarkan min 2 nya, jadi ini jadi tambah x2. Jadi kalau kita cek lagi 1 tambah 1 2, min 2 dikali x1 min 2 x1 min 2 dikali x2 min 2 x2, jadi begitu. Nah di sini kita mengganti nilai penjumlahannya seperti yang tadi sudah kita cari, yaitu min 2 ya, x1 plus x2 nya adalah min 2, kita ganti ini min 2. Nah sama dengan 2 min 2 dikali min 2 adalah positif 4, sehingga hasil ini adalah 6. Jadi nanti kalau kita akan substitusi ke sini, x kuadrat di sini adalah x kuadrat min 6x ya. Nah seperti itu. Kita lanjut ke perkalian akar A kali B. AB artinya kita mengali 1 min 2x1 dikali 1 min 2x2. Ini kalau kita kali biasa ya, 1 dikali 1 adalah 1 kali min 2x2 min 2x2 min 2x2 x1 dikali ke 1 ya, kali ke sini itu min 2x1, terakhir min 2x1 kali min 2x2, jadi positif 4 x1 x2. Nah ini kita sederhanakan 1, ini sama seperti tadi min 2, hasil penjumlahannya adalah min 2, hasilnya sama seperti yang atas tadi ya, yang ini, terus tambah 4 kali hasil perkaliannya tadi diperoleh min sepertiga, min sepertiga. Oke, nah ini 1 minnya dikali jadi positif 4 dikurangi 4/3. Nah ini ya, bagaimana kita menguranginya? 1 tambah 4 berapa? 1 tambah 4 adalah 5. 5 itu adalah 15/3. 15 dibagi 3 adalah 5 ya. Jadi 15/3 dikurangi 4/3 jadi 11/3. Jadi ini nilainya adalah 11/3. Oke. Nah, A kali B-nya adalah 11/3. Kita ganti ke sini 11/3 sama dengan 0. Nah, agar tidak ada pecahan per 3, maka semuanya kita kali 3. Coba kalau kita kali 3, berarti kalau kita kali 3 di sininya jadi 3x kuadrat. Nah kalau ini 6 nya dikali 3 jadi negatif 18. Nah ini kalau dikali 3, 3 nya hilang jadi 11. Jadi jawabannya adalah 3x kuadrat min 18x ditambah 11, yaitu yang option A. Seperti itu. Jadi kalau ada pecahan per 3, semua persamaan kuadrat yang sudah kita peroleh ini tadi kita kali 3, sehingga ini x kuadrat saja dikali 3x kuadrat, 3x kuadrat, 6 nya tadi jadi kali 3 min 18. 11/3 kalau dikali 3 berarti per 3 nya hilang jadi 11. Nah seperti itu kira-kira soal yang kita akan lanjut ke soal nomor 4, titik balik minimum grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4. Jadi fungsi kuadrat ini kalau kita gambar dia akan terbuka ke atas seperti ini. Jadi yang ditanya adalah titik balik minimum yang di bawahnya. Nah, sebenarnya ada banyak cara di sini. Pertama kita bisa saja mensubstitusi. Kalau dilihat dari optionnya adalah 1,3 min 1, min 3, 1,6 dan min 1,6. Jadi x-nya ada 1 dan juga min 1. Misalnya kalian ganti x-nya dengan 1. Maka diperoleh fx atau y kita tulis. Kalau x-nya diganti 1 berarti 1 kuadrat 1, 2x 2 kali 1 2 ditambah 4. Jadi ini 1 kurang 2 min 1 tambah 4 jadi 3 ya. Ternyata diperoleh hasilnya 3. Jadi benar 1,3 ada di dalam soal ini. Nah, tapi apakah itu yang titik balik yang dimaksud?
Berarti kalau 1,3 ada, berarti 1,6 tidak benar ya. Nah, salah. Bagaimana kalau kita mengganti X-nya dengan min 1 sekarang? Berapa Y-nya? Min 1 pangkat 2 berarti juga 1. Min 2 dikali min 1 berarti positif 2 tambah 4. Ternyata hasilnya adalah 1 tambah 2, 3 tambah 4 tuh 7. Jadi harusnya titiknya min 1,7. Begitu ya. Berarti tidak ada yang benar. Di sini min 1,3, ini min 1,6. Berarti otomatis jawabannya kita bisa langsung jawab yang A. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya nanti ada option yang ada 2 titik yang juga berada di grafik itu. Nah, ini ada masalah ya. Maka untuk lebih aman, sebenarnya kalau kita punya fungsi kuadrat, kita bisa mencari titik ini ya, titik balik minimum maupun maksimum. Pertama kita cari dulu nilai X-nya. Pada fungsi kuadrat, ini kita punya rumus lagi ya. Min B per 2A. Kalau penjumlahan akar adalah min B per A, ini mah min B per 2A. Sama seperti sebelumnya, B itu adalah koefisien X kuadrat. Jadi, min dikali B-nya min 2 ya. Berarti min kali min 2, jadi dia positif 2. 2 kali A, A-nya 1 berarti 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Ternyata nilai X yang memberikan titik balik minimum itu adalah X-nya 1. Nah, barulah kita substitusi X1. Nah, ini hasil yang tadi kita sudah coba. Jadi benar X yang memberikan titik balik minimum adalah X sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu kita bisa langsung mencari titik ini X-nya, yaitu dengan rumus min B per 2A. Kalau udah dapat nilai X, substitusi X tersebut ke fungsi yang kita punya. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah yang A, seperti itu. Nah, ini adalah sistem persamaan tapi 3 variabel ya. Baik, soal kelima ini dengan 3 variabel kita bisa memisalkan roti pisang, misalkan banyaknya X ya. Coklat itu Y banyaknya, dan keju yang kita beli sebanyak Z. Maka persamaan yang bisa kita tulis, harga 2 roti pisang berarti 2X ya. Ya, ini harga rotinya X-nya tambah 1 coklat berarti Y ditambah 1 keju berarti Z. Harga rotinya Z. Harganya adalah 15.300. Oke. Kemudian harga 3 roti pisang berarti 3X ya. Ditambah 2 coklat berarti 2Y. Ditambah 1 keju berarti Z. Itu adalah 22.800. Nah, persamaan ketiga, 1 roti pisang berarti X, 3 roti coklat berarti 3Y, ditambah 2 roti keju berarti 2Z. Harganya adalah 22.100. Nah, kita sudah mempunyai 3 persamaan dengan 3 variabel. Yang ditanya adalah harga 1 roti pisang berarti X ditambah 5 coklat berarti 5Y. Nah, nilai ini yang akan nanti kita cari. Bagaimana menyelesaikan persamaan 3 variabel? Nah, konsepnya adalah kita harus mengeliminasi 1 variabel sehingga tersisa 2 variabel saja. Karena kita ingin mencari nilai X dan 5Y, jadi kita akan mengeliminasi variabel selain X dan Y, yaitu variabel Z. Perhatikan untuk Z sendiri dari persamaan persamaan 1 dan 2 ya.
kita eliminasi Z karena angka yang di bawah lebih besar, jadi nggak apa-apa kita mengurangi dibalik aja. Jadi yang bawah ngurangi atas, 3x kurangin 2y, 3x kurang 2x berapa? X, 2y kurangi y, tinggal y, z kurangi z habis. Kemudian 22.800 kita kurangi dengan 15.300. 22.000 kurang 15.000 saja 7.000, berarti 7.500 ya. Kemudian kita harus punya dua persamaan. 1 dan 2 sudah kita eliminasi Z. Sekarang kita akan eliminasi yang berikutnya. Misalnya kita ingin mengeliminasi antara persamaan 2 dan 3. Perhatikan persamaan 2 dan 3, koefisien X-nya 3X dan X. Tapi kita harus mengeliminasi yang sama, yaitu Z. Z yang di bawah adalah 2Z, sementara yang kedua itu masih Z. Oleh karena itu kita ingin menyamakan koefisien. Yang ini pertama kita kali 2. Yang atas ini kita kali 2 ya. Nah, kalau itu kita kali 2, maka 3X menjadi 6X. Jadi kita tulis di sini 6 ya. 6X. 2-nya dikali 2 adalah 4. Kemudian di sini tadi 2Z ya. 22.800 kalau dikali 2 adalah 2-2-nya 44, berarti 45.600. Kita tulis di sini 45.600 ya. Nah, antara persamaan kedua dan ketiga, 2Z sudah sama-sama 2Z, jadi bisa dieliminasi. Kita kurangi saja. 6X kurang X adalah 5X. Kemudian 4Y dikurangi 3Y adalah Y. 2Z kurang Z-nya habis. 45.600 dikurangi 22.100 adalah 23.500. Nah, sekarang kita sudah punya dua persamaan dengan dua variabel. Kita bisa langsung mengurangi persamaan kedua ya. Kita kurangi dari bawah ke atas saja. Karena Y kurang Y habis, 5X kurang X adalah 4X. Kemudian 23.500-nya dikurangi 7.500 adalah 16.000. Nah, sehingga X 16.000 kalau dibagi 4 adalah 4.000. Nah, jadi harga roti pisang yang X adalah 4.000. Dengan mudah, karena X plus Y adalah 7.500 dan X-nya 4.000, berarti Y-nya adalah 3.500. Jadi kita peroleh X-nya 4.000, Y-nya 3.500. Nah, kita akan menyelesaikan persoalan yang ini. X 4.000, jadi kita tulis saja 4.000 di sini ya. Ditambah 5Y, Y-nya tadi 3.500, jadi 5 kali 3.500. Nah, seperti itu. Sebelah aja kita tulis ya. 4.000 tambah 5 kali 3.500. Berarti ini 5 kali 3 25. 5 kali 3 15, tambahin 2 17.500, dan ini 4.000. Maka totalnya adalah 21.500. Nah, itu jawabannya ya. Yang A. Jadi kalau ada 3 persamaan dengan 3 variabel, kita harus mengeliminasi dari 2 persamaan satu variabel yang sama. Bisa Z, bisa juga mungkin X-nya yang dieliminasi, tergantung tujuan akhir kita. Karena di sini kebetulan yang diinginkan dalam X dan Y, maka kita cukup mengeliminasi Z dengan mengambil dua persamaan ya. Bisa persamaan 1 dan 2, kemudian persamaan 2 dan 3, sehingga diperoleh apa yang kita inginkan. Nah, tadi kita punya persoalan 3 variabel.
Nah, sekarang cuma 2 variabel, tentu saja lebih mudah. Dini membeli 3 kue A, jadi kita misalnya aja 3A tambah 5 kue B ya, 5B dengan harga Rp15.250. Sedangkan Lisa membeli 10 kue A, 10A, 5 kue B, harganya adalah Rp27.500. Sekarang Mira hanya membeli 1 kue A, 1 kue B, berarti A tambah B membayar 10.000, berapa uang kembalian? Maka kita akan mengeliminasi dua persamaan ini sehingga dapat harga kue A atau kue B. Kebetulan variabel B itu koefisiennya sama-sama 5 sehingga bisa langsung kita kurang. Kita kurang ya. Karena angka di bawah lebih besar, kita nguranginya dibalik aja. 10 dikurangi 3, 7A sama dengan B-nya habis dikurangi 27.500, kalau dikurangi 2.500 adalah 12.250. Nah, 7A segitu, berarti kita cari nilai A. Berapa nilai A? 12 kalau dibagi 7 1, sisa 5, 52 bagi 7 7 ya, kan 7 kali 7 49, masih sisa 3, 35 nya dibagi 7 5, masih ada 01. Nah, berarti A 1750. Sekarang kita tinggal mencari nilai B. Kita gunakan persamaan pertama boleh atau persamaan kedua. Jadi 3A kita tulis 3A ditambah 5B adalah 15.250. Oke, kita ganti nilai A yang tadi sudah diperoleh 1750 tambah 5B itu adalah 15.250. Seperti itu, sama ya. Nah, sekarang kita kalikan berapa? 3 kali 1750. 3 kali 0 0, 3 kali 5 15, 3 kali 7 2 1 tambah 1 2 22, berarti 5.250. Ditambah 5B hasilnya adalah 15.250. Nah, berarti 5B 15.250 nya kita kurangi 5.250, berarti tinggal 10.000 ya. Berarti B adalah 10.000 dibagi 5, 2.000. Nah, kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau kue B harganya 2.000, yang A 1.750, kalau Mira hanya beli kue A, 1 kue B, berarti dia hanya bayar 3.750. Dari uang 10.000 kita kurangi saja. 10.000 dikurangi 3.750 adalah 6.250. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Jadi kalau dua variabel lebih mudah, cukup eliminasi dan juga substitusi. Nah, ini kita ke geometri ya, barisan geometri. Kalian harus ingat rumus UN-nya apa? A suku pertama R pangkat N min 1. Kemudian yang diketahui suku kedua dan suku kelima. Suku kedua berarti kita menulisnya U2 A R pangkat, kalau N nya diganti 2 kurang 1 berarti 1. Jadi AR saja ya. U2 diketahui nilainya adalah 3, berarti AR sama dengan 3. Kemudian suku kelima U5 adalah AR pangkat berapa? 5 dikurang 1, 4, sehingga hasilnya 24. Nah, kita ingin mencari nilai suku ketujuh. Nah, mudah sekali, kita bisa membagi persamaan pertama dan kedua ini, kita bagi saja.
AR pangkat 4 kalau dibagi AR ya, A nya habis dibagi, R pangkat 4 dibagi R bersisa R pangkat 3. Jadi R pangkat 4 dibagi R hilang 1 R nya, jadi R pangkat 3. 24 dibagi 3 adalah 8, sehingga R bilangan yang di pangkat 3 hasilnya 8 adalah 2, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Diperoleh R rasio adalah 2. Maka kita ingin mencari nilai A. Kita tadi tahu bahwa AR sama dengan 3 dan R-nya 2. Jadi A sama dengan 3 dibagi R berarti 3 dibagi 2. Jadi suku pertamanya 3/2 dengan rasionya 2. Kita ingin mencari suku ke-7. U7 seperti rumus tadi berarti AR pangkat 7 kurang 1, 6. A-nya adalah 3/2, R-nya adalah 2 berpangkat 5. Nah, kalau kita akan membagi ini, berarti 2 pangkat 5 kalau dibagi 2, berarti pangkatnya tinggal 4 ya. Nah, 3 dikali 2 pangkat 4, artinya 2 kali 2, 16 ya. 3 kali 16, sehingga 3 kali 16 adalah 48. Jadi suku ke-7 dari barisan ini adalah 48. Oke. Seperti itu. Jadi sorry ya. Ini suku ke-7. Oh iya, 6 ya. Kenapa ini jadi 5? Kita ulang lagi. 6 kalau dikurangi 1 bersisa adalah, kita hapus lagi ini. Oke, tadi ini kesalahan. Jadi ini 2 masih pangkat 6. Kalau kita membagi dengan 2, pangkatnya tinggal 5. Nah, jadi 3 dikali 2 pangkat 5 berarti 32, sehingga 3 kali 32 adalah 96. Jadi yang benar adalah bukan 48 ya, tapi 96, seperti itu. Atau kita bisa juga bergerak dari sini. U5 adalah 24, berarti kalau kita kali R sekali lagi, U6, 24 kali 2, 48. U7 berarti kali 2 lagi, 48 kali 2 adalah 96. Kita akan lanjut ke soal 8 tentang barisan aritmatika. Diketahui suku ketiga dan ke-6 berturut-turut adalah 19 dan 34. Kita tulis dulu suku ke-6 ya. Suku ke-6 U6. Rumusnya adalah A ditambah N-1 berarti 6 kurang 1 5 ya, 5B. Kemudian suku ketiga A ditambah 3 kurang 1 2 berarti 2B. Nah, nilainya diketahui ini 34 dan yang ini adalah 19. Kita akan mencari jumlah 20 suku pertama, yaitu S20. Maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai A dan B. Ini kita kurang. A kurang A habis ya, 5 kurang 2 berarti 3B. 34 dikurangi 19 adalah 15, sehingga B sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, kita akan cari nilai A memakai persamaan kedua, A plus 2B. A plus 2B ya. 2 kali B, B-nya 5, berarti 2 kali 5 10, hasilnya 19. Berarti A-nya harus 9, karena 9 tambah 10 adalah 19. Jadi A adalah 9. Diperoleh suku pertama 9 dengan beda barisan aritmatika 5, maka jumlah 20 suku pertama ingat ya, SN rumusnya adalah N/2 dikali 2A plus N-1B. Nah,
kita ganti n-nya dengan 20. Berarti 20 per 2, 2A. A-nya ada di 9, beda 5 ya. 2 kali 9, langsung saja. 2 kali 9, 18. Kalau n-nya 20, 20 kurang 1, 19. Dikali bedanya adalah 5. Ya, bedanya 5 tadi ini. Nah, kita jawab 20 bagi 2, 10. 18 ditambah 19 dikali 5 adalah 95. Maka 10 dikali 18 tambah 95 adalah berapa? 113. Sehingga hasil perkalian 10 dengan 113, 113 tambahin 01 ya. Jadi 1130. Maka kita menjawab option D. Seperti itu ya. Jadi itu ingat selalu rumus barisan aritmatika UN sama dengan N A tambah N min 1 kali B. Dan juga ini adalah rumus SN. N per 2 dikali 2A ditambah N min 1B. Nah, seperti itu langkahnya. Tinggal 2 soal lagi. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik minimum 1,2 dan melalui 2,3. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan ya. Kita bisa saja dengan metode substitusi. Substitusikan titik 1,2 ke persamaan yang ada begitu. Kalau x-nya diganti 1 ke persamaan pertama, x-nya kita ganti 1, berarti 1 kuadrat 1 kurangi 2 kali 1 2 tambah 3 ya. Nah, ini jadinya 4 dikurang 2 adalah betul 2. Sementara yang lain ini nggak mungkin 2 ya, karena angkanya sama. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya adalah 6. Kalau x-nya diganti 1, ini juga kalau diganti 1, 1 kuadrat 1, 2 tambah 1 hasilnya adalah 0. Dan ini juga kalau diganti 1, 1 kurangi 2 ditambah 5 adalah 4. Nah, hanya dengan mensubstitusi satu titik kita sudah mendapatkan jawaban yang A. Seandainya ada dua jawaban yang sama-sama hasilnya 2, maka kita harus menguji lagi titik berikutnya. Seperti itu, meskipun kita punya rumus untuk menyusun fungsi kuadrat jika diketahui titik balik minimumnya. Itu Y sama dengan A X min XP kuadrat tambah YP ya. Tapi ini mungkin bisa agak lama kita mendapatkan jawaban. Jadi paling mudah kita substitusi saja titik yang ada ke dalam option jawaban yang sudah tersedia. Selanjutnya, soal terakhir, fungsi diketahui 2x plus 1 dibagi x plus 2 dengan f pangkat min 1x adalah inverse dari fx. Ditanya f inverse dari 5. Nah, jadi kita harus ingat kalau diketahui fx ax plus b dibagi cx plus d, nah kita bisa mendapatkan rumus inverse. Bisa seperti matriks ya, seolah-olah a dan d nya ditukar tempat. Ini d, ini a, x nya tetap di sana ya, a dengan d nya kita tukar tempat. Sementara B dan C berubah tanda, min B, ini min CX ya. Jadi yang ditukar hanya koefisien saja, sehingga dari fx yang sudah kita punya, fx-nya adalah 2x plus 1 dibagi x plus 2.
Maka untuk inverse ya, inverse-nya apa yang kita lakukan? Menukar tempat. Kebetulan ini 2x 2a dengan d-nya sama saja ya. Jadi berarti tidak berubah, 2 dengan 2 tetap. Sementara 1 ini sama-sama tapi diganti tandanya negatif. Jadi negatif 1, ini min 1x. Nah, ini adalah inverse. Setelah diketahui rumus inverse-nya, kita tinggal mengganti x dengan angka 5. Ya, ini tanda tambahnya ya. Jadi inverse-nya adalah 2x min 1 dibagi min x plus 2. Gantilah x-nya dengan 5, maka kita peroleh 2 kali 5. Jadi 2x min 1. Kesini ya. 2, kita mau cari nilai ini. X-nya diganti dengan 5. 2 kali 5, 10. Dikurangi 1. Dibagi. X-nya diganti 5. Min 5 tambah 2 ya. Nah, 10 kurang 1 adalah 9. Sementara min 5 tambah 2 adalah min 3. Sehingga 9 dibagi min 3 jawabannya adalah min 3. Nah, seperti itu kita sudah menyelesaikan 10 soal. Semoga kalian bisa memahami penjelasan ini dan semakin mudah dalam melaksanakan ujian yang akan dihadapi atau sebagai bekal latihan dan pemahaman dengan materi persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, program linier, deret aritmatika dan geometri, inverse fungsi. Seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.